Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Lestari, NIM 1930305035. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PPT saya di MK Psikologi dan Rehabilitasi Narkoba, dosen pengampu Bapak Wijaya yang terhormat. Baiklah, langsung saja saya mulai. Judul PPT saya, rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba melalui terapi religius di Yayasan Serba Bakti Ponpes Suryalaya, Inabah, Garut. Saat ini fenomena penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang atau yang lebih dikenal dengan istilah narkoba semakin memprihatinkan. Terbukti dengan banyaknya informasi media yang begitu marak dan berita kasus penyalahgunaan narkoba maupun pengedaran narkoba hampir setiap hari kita dengar dari media cetak maupun media elektronik. Terapi religius dalam merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dengan metode penyadaran diri. Penyadaran diri dalam arti menanamkan kesadaran akan hubungan seseorang hamba dan penciptanya, penyadaran diri dari kelalaian terhadap hakikat serta tujuan hidupnya, dari mana ia berasal, untuk apa ia hidup, dan akan kemana kembalinya. Proses ini sangatlah penting, akibatnya kelalaian manusia akan hakikat diri dan Tuhannya ini, banyak manusia yang tersesat dalam perjalanan hidupnya dan tidak mampu menjalani hidup dengan bahagia. Proses penyadaran diri ini menggunakan metode inabah dalam tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah sebagai tazkiyafin nafsi atau pembersihan jiwa dari berbagai penyakit atau kotoran hati seperti kikir, ambisius, iri hati, bodoh, hedonistik, dan berbagai akhlak tercela lainnya. Berbagai akhlak tercela tersebut merupakan sumber kerusakan moral dan pribadi seseorang yang pada akhirnya dapat merusak jiwa, psikis, bahkan fisik seseorang manusia atau soma, sehingga muncul istilah penyakit psikosomatis. Metode penyadaran diri dalam tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah menggunakan pendekatan sufistik dengan cara yang pertama menjauhkan diri dari dorongan dan kecenderungan jiwa rendah atau nafsu ammah dan nafsu lawamah, yang kedua memperbanyak ibadah kepadanya, yang ketiga mengisi sebanyak mungkin alam kesadaran manusia dengan nama atau asma Allah, dan yang keempat mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan dari penerapan metode ini ialah agar anak bina atau klien dikembalikan kesadarannya, agar tidak lupa kepada hakikat dan Tuhannya, serta memiliki arah hidup yang jelas dan mampu mengembalikan diri ke jalan yang benar serta diridhoi Allah. Selanjutnya, menerapkan terapi religius kepada anak bina agar dapat memotivasi anak bina dengan melakukan zikir. Zikir yang diucapkan dan zikir yang diingat tidak terbatas waktu, dilatih, disadarkan, dan juga diberikan pemahaman. Manfaat dari terapi ini berdasarkan pelaksanaan ibadah dari mulai mandi, taubat, sholat, zikir, puasa, dan qiyamul lail lainnya bisa dirasakan jika kesehatan jiwa akan semakin membaik. Jadi kesimpulannya, konsep terapi yang digunakan di Inabah Garut ini dalam memulihkan dan menyembuhkan penyalahgunaan narkoba merujuk pada konsep penyadaran diri, dalam arti menanamkan kesadaran akan hubungan seorang hamba dengan penciptanya, penyadaran diri dari kelalaian manusia terhadap hakikat diri dan Tuhannya terlihat jelas dengan konsep yang membahas mengenai fungsi, tujuan, dan manfaat terapi religius itu sendiri, merujuk pada proses penyadaran yang digunakan dalam metode inabah ini diistilahkan dalam tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah sebagai pembersih jiwa dari berbagai penyakit atau kotoran hati. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.